selamat datang di Mik Biru. Ngobrol asik makin seru. Mik Biru adalah podcast resmi yang dimiliki oleh KPPN Pontianak untuk membahas serba-serbi terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dan podcast hari ini kita akan membahas seputar UMKM, di mana UMKM saat ini sedang gencar dibicarakan dan juga menjadi salah satu target pembangunan yang dilakukan oleh Presiden dan juga sinergi antara kementerian yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Nah, tema podcast kali ini kita akan mengangkat bagaimana program pemerintah untuk dapat membantu para pelaku UMKM melalui adanya pembiayaan ultramikro dan bagaimana proses penyaluran pembiayaan ultramikro tersebut untuk bisa sampai ke para pelaku UMKM. Untuk membahas tema kali ini, saya ditemani oleh narasumber yang sudah sangat berpengalaman dan juga senior di KPPN Pontianak yang telah menangani terkait dengan kredit program dan juga proses penyaluran ultramikro di KPPN Pontianak. Halo Pak Hendra, apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah baik Pak Okti, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Jadi Pak Hendra ini sudah senior ya di seksi bank dan juga sudah beberapa kali mengunjungi beberapa pelaku UMKM di sekitar kota Pontianak dan juga sekitar kota Pontianak untuk mengetahui bagaimana usaha mereka berkembang melalui adanya penyaluran ultramikro tersebut. Tapi sebelum sejauh itu, kita akan membahas terlebih dahulu sebetulnya apa sih Pak pembiayaan ultramikro dan bagaimana pembiayaan ini bisa membantu para pelaku UMKM? Oke, baik. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Okti. Sebelum saya melangkah membahas terkait pembiayaan ultramikro atau UMI, surat kabar dijadikan sampul. Waktu memotong pisaunya tumpul. Saya dan Mbak Okti tersenyum simpul karena senang dapat bertemu sambil berkumpul. Asik, luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini saya diajak berdiskusi di sinergi mengupas tentang ultramikro. Ini alurnya dulu ya. Jadi mungkin secara umum dulu ya. Oke, baik. Kalau ultramikro ini merupakan pembiayaan yang didapati oleh para debitur yang mana tidak bisa menjangkau untuk pinjam di bank. Nah, kalau di bank kan biasanya kan harus ada jaminan yang besar. Nah, dan jumlahnya pun besar. Nah, kalau untuk pembiayaan UMI ini untuk membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menjangkau pinjaman di bank, seperti itu Mbak Okti. Dan untuk pinjaman pembiayaan UMI sesuai peraturan yang terbaru itu sekarang sudah meningkat. Yang awalnya 10 juta itu meningkat menjadi 20 juta rupiah. Seperti itu Mbak Okti. Kalau yang saya tahu ya Pak, yang saya tahu ini ada juga program pemerintah yang namanya itu KUR atau kredit usaha rakyat. Ya. Nah, saya masih agak awam mendengar pembiayaan ultramikro. Jadi apa bedanya Pak antara pembiayaan ultramikro dengan program KUR gitu? Mungkin orang lain juga sudah pernah mendengar sebelumnya gitu Pak. Baik, perbedaan antara KUR sama pembiayaan UMI. Kalau KUR itu pinjamannya sangat besar, mungkin bisa mencapai 50 juta ke atas, bisa sampai ratusan juta rupiah dengan jaminan biasanya sih itu sertifikat tanah. Yang mana kalau untuk KUR ini itu dibiayai dari pihak perbankan, namun untuk subsidinya tetap ada dibantu dari pemerintah. Itu bunganya rendah juga. Nah, kalau UMI itu bukan dari pihak bank, tapi ini merupakan LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Yang mana lembaga keuangan bukan bank ini dana itu berasal dari pemerintah, dalam hal ini BLU PIP, yang mana nanti dari BLU PIP ini menyalurkan lagi dananya ke
setiap para penyalur. Itu berarti. Dan untuk UMI ini aturan yang terbaru sekarang itu maksimal 20 juta. Cuma kalau untuk saat ini masih minim bagi debitur itu yang minjam maksimalnya sampai 20 juta. Rata-rata sih paling 10. Cuma berapa persen yang bisa minjamnya di atas 10 juta. Karena mungkin kita lihat kemampuan dari debiturnya lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan penjelasan Bapak tadi itu memang beda target ya Pak? Beda. Kalau UMI atau ultramikro ini lebih menjangkau ke yang masyarakat yang kecil, lebih ya usahanya lebih kecil dibandingkan untuk yang pembiayaan KUR tadi ya Iya, Pak? betul. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang ultramikro sendiri itu syarat-syaratnya apa aja sih Pak? Kalau misalnya si pelaku ini itu punya usaha dan pengen meminjam melalui LKBB yang sudah Bapak sebutkan tadi. Oke. Baik, tapi sebelum saya menjelaskan persyaratannya dulu Pak Okti, dana PBN UMI ini kan berasal dari BLU PIP yang mana disalurkan ke para penyalur. Jadi penyalur itu ada penyalur yang langsung, ada yang penyalur tidak langsung. Nah, untuk pembiayaan UMI ini seperti yang kita ketahui itu kan maksimal pinjaman 20 juta. Cuma lebih menyasarnya tuh ke masyarakat kecil yang usahanya tidak terjangkau oleh pihak bank, akhirnya mereka pinjam di penyalur itu tanpa jaminan. Tapi biasanya ada juga penyalur yang menetapkan adanya agunan. Mungkin itu udah ketetapan dari para penyalur. Namun ada juga yang tidak menggunakan agunan. Contohnya kami ambil itu adalah penyalur dari PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Kalau PNM itu mereka pakai skemanya bukan perorangan. Mereka itu skemanya pakai skema kelompok. Skema kelompok yang mana kalau skema kelompok ini misalkan dalam satu gang atau ada satu daerah ibu-ibunya terkelompok dalam arisan, itu biasanya ditetapkanlah ketua kelompok. Nanti ketua kelompok inilah yang bertanggung jawab kepada para anggotanya. Jadi untuk PNM tidak ada agunan karena mereka skemanya skema kelompok. Jadi kalaupun ada yang nunggak salah satu debitur di antara kelompok itu yang mana tanggung renteng seperti itu. Oke. Jadi maksudnya ini apakah yang kelompok ini semuanya pelaku usaha gitu Pak? Atau maksudnya adalah kelompok ini yang menjalankan satu usaha gitu? Oke. Nah kalau kelompok ini masing-masing mereka punya usaha. Ada yang usahanya itu menjual kue, ada yang usahanya itu warung kecil-kecilan, ada yang usahanya sembako, macam-macam. Seperti itu Pak Okti. Macam-macam usahanya. Gitu ya Pak. Kalau untuk penyalurannya Bapak, misalnya kan KPPN juga terlibat ya dalam proses penyaluran pembiayaan ini gitu. Nah, bagaimana sih Pak mekanismenya? Maksudnya peran KPPN ini sejauh apa untuk bisa dana itu sampai tersalurkan ke para pelaku UMKM? Oke. Kalau dana ini kan berasal dari BLU PIP yang disalurkan oleh penyalur. Kemudian KPPN Pontianak ini mendapat tugas, mungkin bukan hanya KPPN Pontianak ya, seluruh KPPN di se-Indonesia juga mendapat tugas yang sama, yaitu kita setiap tribulan itu kita ada melakukan yang namanya kegiatan monitoring ketepatan data. Waktu itu masih per 25 itu monitoring ketepatan data. Masuk peraturan yang baru per 6 itu bukan monitoring ketepatan data lagi, tapi pencocokan data. Yang mana data itu berdasarkan dari aplikasi SIKP UMI, yang mana di situ sudah tersedia menu random. Tinggal kita klik, muncullah data debitur. Kemudian kita bersurat kepada penyalur, kemudian kita minta kepada penyalur salinan dokumen debitur. Di situ kita cocokkan datanya, mulai dari KTP-nya,
namanya, kemudian tenor pinjamannya berapa bulan, seperti itu. Kemudian ada juga agenda KPPN yang lain, itu kita melakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi survei nilai keekonomian debitur atau survei NKD, Pak Oki. Jadi survei NKD ini itu dilakukan setiap semesteran. Jadi ada semester 1, ada semester 2. Untuk semester 1 dan semester 2 ini, kalau di aturan yang lama, itu kita maksimal 10 debitur untuk kita lakukan monef, pembiayaan uminya. Sejauh mana perkembangan dari debitur tersebut. Nah, kalau di awal-awal, debitur yang kita survei itu kita kategorikan sebagai debitur baseline. Baseline itu Mbak Okti artinya debitur yang belum pernah kita survei sama sekali. Nah, anggap aja nih di semester 1 kita survei nih di 2022. Nanti di semester 1 2023 itu wajib disurvei kembali. Itu namanya debitur inline. Inline itu artinya debitur yang sudah pernah kita survei wajib kita survei kembali. Tujuannya satu Mbak Okti. Kita ingin mengetahui si debitur itu kemajuan dari usahanya seperti apa. Dengan dia meminjam di penyalur itu, kita lihat nih mulai dari usahanya ada kemajuan apa tidak. Nanti kita wawancara debiturnya. Namun untuk kegiatan survei NKD ini atau nilai keekonomian debitur ini, itu kita tetap harus minta pendampingan dari penyalur. Itu sih Mbak Okti. Jadi kalau disimpulkan nih KPPN tetap koordinasi terus ya Pak Tetap. kepada penyalur Tetap. untuk bisa menjangkau ke pelaku UMKM. Tetap. Jadi KPPN itu tetap mengawal terus kegiatan UMI ini. Bahkan kalaupun ada koperasi yang belum ada kerjasama dengan PIP, itu nanti koperasi kita coba sinergikan agar dia bisa bekerja sama dengan PIP. Kalau untuk di KPPN Pontianak sendiri, itu kita penyalurnya sementara ini ada 4 dulu Mbak Okti. Ada 4. Apa aja itu Pak? Oke, ada 4. Yang pertama itu ada penyalur PT Pegadaian. Kemudian ada penyalur PT Permodalan Nasional Madani, atau kita singkatnya PNM ya. Kemudian ada 2 koperasi. Koperasi itu yang pertama koperasi KS, PPS, BNT, Bina Umat Sejahtera. Kemudian ada KS, PS, BNT, UGT Sidogiri. Cuma info sementara UGT Sidogiri itu berubah nama, bukan UGT Sidogiri lagi, tapi menjadi UGT Nusantara. Dan untuk penyalur lain saat ini masih ada yang belum ada masuk ke wilayah Kalimantan Barat, seperti contohnya saya ambil ya, Komida untuk saat ini baru berkembangnya di Kalimantan Tengah sama di Kalimantan mana gitu ya, saya lupa, Kalimantan Timur atau Selatan. Jadi di Kalimantan baru 2 provinsi mereka. Untuk di Kalimantan Barat untuk Komida belum, untuk koperasi yang lain juga belum. Untuk sementara baru 2 koperasi itu aja, Bina Umat Sejahtera sama Sidogiri atau Nusantara. Jadi ada 4 penyalur ya Pak? 4 penyalur. Ada 2 koperasi, kemudian ada PNM sama ada Pegadaian. Iya. Nah kalau melihat dari 4 penyalur itu, apakah semuanya sama Pak? Maksudnya apakah penyaluran yang mereka lakukan itu kepada para pelaku UMKM-nya itu diperlakukannya sama atau ada perbedaan gitu Pak? Kalau untuk perlakuannya sama, cuma untuk bunganya yang beda. Oh berarti dari sisi Iya. ya. Untuk bunganya beda. Saya ambil contoh Pegadaian. Itu kalau saya menganalisis suku bunganya, itu biasanya kalau Pegadaian itu sekitar 1,25%. Nah, kalau untuk penyalur lain, nah ada juga yang di atas 1,25%, bervariasi dia. Jadi kalau semakin lama, misalkan si debitur pinjam 10 juta, kalau dia hanya ngambil tenornya, tenor pinjamannya hanya 12 bulan, mungkin bunganya kecil ya Mbak Okti ya. Tapi kalau misalkan dia ngambil lebih lama lagi, tenornya 24 bulan atau 2 tahun, itu kan biasanya bunganya lebih besar lagi. Seperti itu sih. Jadi untuk bunganya sih terbantu ya untuk PPN UMI ini
tidak terlalu besar, tidak memberatkan masyarakat yang punya usaha seperti itu. Kalau tadi Bapak sebutkan itu ada tenor yang 1 tahun, kemudian ada yang 2 tahun. Kalau untuk minimalnya itu ada nggak Pak? Atau memang di paling singkatnya itu ya 1 tahun gitu? Oke. Kalau untuk pinjaman, saya tekankan di sini, tenor pinjaman itu tidak ditentukan. Jadi kalau misalkan si debitur dia hanya mampu pinjam 1 juta, tapi dia aksurannya hanya tenornya 3 bulan, bisa seperti itu. Jadi ada yang tergantung kesepakatan antara si penyalur dengan debitur. Ada juga yang pinjam 2 juta hanya tenornya 6 bulan, ada yang setahun, bervariasi dia. Di antara 4 penyalur ini bervariasi. Jadi memang sesuai dengan kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan dari debitur. Ya? Iya. Jadi nggak ada kayak semacam minimal misalnya pembayarannya harus 1 tahun selesai atau 2 tahun selesai gitu, nggak ada ya Pak? Kalau seperti itu 1 tahun selesai, misalkan dia pengen pinjam lagi mau top up boleh, Gitu lah. bisa, mau top up juga bisa juga kalau, tapi yang saya tahu seperti itu sih ya. Kalaupun mau top up mereka biasanya mendekati berakhirnya masa angsuran seperti itu. Cuma itu kan kembali lagi ke penyalur ya. Kalau kita kan KPPN ini kan hanya istilahnya mengawasi untuk melakukan melek itu sih. Itu Pak. Oke Pak, jadi di sini saya ada rangkuman frequently asked question atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ya Pak. Yang pertama itu, ada nggak sih Pak debitur atau para pelaku usaha ini yang sudah meminjam gitu ya, sudah melakukan kredit pinjaman tetapi ternyata gagal bayar? Gagal bayar maksudnya di sini nggak mampu bayar gitu? Iya, nggak mampu bayar kembali, mungkin dari segi usahanya yang tidak berkembang atau kondisi apa yang bisa membuat debitur itu menjadi tidak bisa membayar gitu. Oke. Saya ambil contoh ini Pak Okti. Waktu kita di kala pandemi itu krisis pembayaran. Saya pernah mendapatkan curhatnya si debitur. Itu mereka pernah menunggak. Karena jadi gini, si debitur ini dia minjam, dia untuk usaha membuat kue dan jualannya di kantin sekolah. Nah, waktu pandemi karena waktu itu sekolahnya online, tidak ada tatap muka, jadi pembelajarannya istilahnya jarak jauh ya. Nah, secara daring, akhirnya si ibu debitur ini kesulitan untuk membayar angsuran. Kenapa? Itu merupakan mata pencarian utamanya, menjual kue di kantin sekolah itu. Nah, untuk membayar angsurannya, memang dia sempat nyendak, sempat tidak mampu bayar. Namun kemarin dari pihak penyalurnya kemarin seperti memberikan keringanan seperti itu sih. Tapi si debiturnya tetap berkomitmen membayar kepada penyalur. Itu yang paling parah itu di kala pandemi itu Mbak Okti. Ya saya pun merasakan, kalau saya lihat gitu ya, waktu saya ke lapangan itu curahan hati ibu-ibu itu yang jualan, mereka terpukul juga sih. Usahanya banyak yang apa ya, contohnya ibu yang di Rasau Jaya itu yang menjual kue di kantin sekolah itu benar-benar miris, langsung tidak punya penghasilan lagi dia, untuk jualan pun udah nggak bisa lagi. Cuma kemarin dia sempat cerita sama saya tuh si ibu debiturnya, akhirnya dia jualan keliling. Nah jadi dia tuh jualannya untuk menggantikan yang jualan di kantin sekolah, akhirnya ibu itu jualannya kuenya dagang secara keliling, alternatif. Ya mau nggak mau ya mungkin itu solusinya tuh Mbak Okti. Ya tapi setelah pandemi ini berakhir ya, karena sekarang ini kan tatap muka di sekolah kan sudah mulai aktif lagi, mudah-mudahan debitur tersebut usahanya mudah-mudahan maju. Itu sih, mudah-mudahan bangkit lagi lah.
kalau dari cerita Bapak itu kan hanya tersendat ya. Iya. Tapi selama ini Bapak belum pernah menemukan sampai ada yang tidak mampu untuk membayar kembali ya. Kalau yang PNM ada, pernah saya menemukan, jadi ada satu kelompok, itu satu debitur itu tidak mampu bayar, ya tapi bukan setiap bulan dia tidak mampu bayar, cuma 1 bulan itu aja karena mungkin sesuatu dan lain hal, akhirnya tanggung renteng kelompoknya. Jadi dibantu dari Iya, salah satu. iya betul, karena mereka kan ada ketua kelompoknya, jadi misalkan satu kelompok 10 orang, 1 orang nggak mampu bayar karena sesuatu dan lain hal, 9 orang inilah yang nanggungnya, tanggung renteng namanya. Oke Pak, jadi pertanyaan yang kedua, Iya. di sini kan kita PNS nih Pak. Iya. Nah, misalnya seorang PNS atau ASN yang punya usaha UMKM, itu boleh nggak sih Pak kita meminjam ke salah satu penyalur terkait dengan pembiayaan untuk UMI ini? Gitu. Baik, kalau PNS saya rasa kurang tepat ya kalau dia minjem ke penyalur pembiayaan UMI. Karena kalau PNS kan mungkin jalurnya bisa ke bank ya. Nah, kecuali kalau misalkan istrinya atau suaminya punya usaha. Saya pernah ke lapangan dan survei nilai keekonomian debitur. Itu saya pernah menemukan ada satu debitur. Jadi suaminya ini PNS di salah satu pemerintah daerah. Kemudian istrinya ini punya usaha jualan madu. Nah, madunya ini dari Kapuas Hulu. Kemudian dia jual lagi di sini. Nah, istrinya ini dia pinjam di penyalur. Nah, itu nggak apa-apa, boleh. Nah, kemarin kita survei ke sana, sempat kita tanyakan, izin Bu, kalau boleh saya bertanya, suami Ibu usahanya apa? Izin Pak, suami saya PNS. Oh, ya PNS. Nah, kalau seperti itu sih nggak masalah ya, yang penting dia ada usahanya. Nah, kalau PNS kan nggak punya usaha kan? Nah, seperti itu sih Mbak. Karena PNS kita udah punya penghasilan yang rutin. Iya, setiap bulan kan ada terima gaji, ada terima yang lain-lainnya. Jadi lebih diperuntukkan memang untuk Diprioritaskan untuk pelaku UMKM. Iya. Oke Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, di sini mungkin ada banyak yang masih belum paham atau belum tahu terkait dengan pembiayaan UMI. Khususnya bagi masyarakat-masyarakat yang mereka adalah pelaku UMKM, tapi mereka belum tahu nih terkait dengan pembiayaan UMI gitu. Nah, bagaimana masyarakat ini itu dapat mendapatkan informasi dan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan pembiayaan UMI itu? Oke, baik, terkait pembiayaan UMI, memang ini semua muaranya ada di penyalur yang Mbak Oki ya. Nah, saya pernah menanyakan ke penyalur cabang-cabang mana saja nih yang udah ada. Bahkan ada suatu daerah yang mungkin belum tersentuh oleh penyalur. Nah, kita berharap dan kita sinergikan juga dengan penyalur, mudah-mudahan ya penyalur ini bisa mengembangkan cabang pembantunya lagi nih Mbak Okti. Karena kalau saya lihat masih banyak nih masyarakat bawah yang belum tersentuh pembiayaan ultramikro atau pembiayaan UMI ini. Seperti itu Mbak Okti. Jadi kalau memang di daerah itu ternyata banyak nih Pak masyarakat yang pelaku UMKM tapi ternyata nggak ada penyalurnya. Berarti emang membutuhkan peran ya, peran dari betul. penyalur itu sendiri untuk mau nggak mau untuk bisa membantu para pelaku UMKM ini ya membuka cabang di daerah itu ya Pak. Iya betul. Seperti saya ambil contoh, pernah ada cerita dari teman-teman di KPPN Putus Ibau ya, waktu ya sempat waktu itu kami ketemu, beliau cerita ada nasabah atau ada calon debitur sebenarnya pengen minjam tapi sangat sulit menjangkau. Kebetulan daerah tersebut nggak ada penyalurnya seperti itu. Jadi sebenarnya dia butuh dana segar untuk modal, ya, namun karena aksesnya cukup jauh, ya berarti si debiturnya ya mungkin saya nggak tahu ya perkembangan kemarin apakah dia harus berangkat ke kota tersebut, ke kecamatan tersebut untuk ketemu sama penyalurnya. Nah iya, mudah-mudahan tidak hanya 4 penyalur saja nih yang ada di Pontianak, mudah-mudahan penyalur lain seperti
Komida, ya, mudah-mudahan itu bisa mengembangkan sayapnya di Kalimantan Barat atau koperasi yang lain deh. Nah, untuk untuk membantu UMKM ini kan seperti itu. Iya, kalau di Kota Pontianak kan memang sudah ramai ya. Sudah ramai. Jadi bisa ada perbedaan, ada koperasi. Banyak pilihan. Jadi kalau mulai Beraya, kemudian Sanggau dan sekitarnya yang apalagi Putus Sigo ya Pak. Iya. Mungkin ada penyalur yang memang tidak membuka cabang di daerah itu. Iya, Ya. Oke Pak, kemudian ini ada pertanyaan terakhir. Iya. Jadi kalau tadi Bapak sudah sebutkan terkait perbedaan dari 4 penyalur itu, kan Bapak sebutkan terkait gunanya ya, gunanya gitu. Nah kalau dari sisi keuntungan yang diperoleh itu sebetulnya ada perbedaan nggak ya Pak? Kalau untuk keuntungan saya tidak tahu persis, karena yang tahu persis ini kan adalah pihak penyalurnya ya. Karena bunganya kan berbeda-beda setiap penyalur. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya Pak Opi ya. Nah paling KPPN ini paling hanya bisa mengetahui terkait skor ketepatan data, skor dari survei nilai keekonomian debitur, seperti itu sih Mbak Opi. Contohnya nih monitoring ketepatan data. Misalkan saya ambil contoh penyalur PNM ya Mbak Opi. Di ketepatan data debitur yang kita ambil dari aplikasi SIKP UMI di menu random itu kan sudah tersedia tuh Mbak Opi. Tinggal kita klik nanti muncul tuh berapa debiturnya. Kalau misalkan di aplikasinya cocok dengan salinan dokumennya, itu pasti skornya akan tinggi tuh Mbak Opi. Namun jika ada perbedaan, misalkan timer pinjaman, misalkan Ibu A, misalkan timer pinjamannya dia 12 bulan di aplikasinya. Tapi di dokumennya, di salinannya, ternyata timernya bukan 12 bulan. Nah itu tetap kita jawab ada perbedaan. Itu mempengaruhi skor dari PNM. Itu contoh ya, contoh aja seperti itu sih Mbak Pin. Begitu juga surveinya seperti itu. Oh, ini berarti lebih ke keuntungan dari sisi KPPN dalam menjangkau dari sisi administrasinya gitu ya Pak. Cara maksudnya dari dokumennya, iya. KPPN monitoring gitu ya. Iya. Tapi kita tetap bersinergikan dengan koperasi juga. Misalkan ada koperasi yang tadi saya sudah jelaskan di awal, perlu ada kerjasama. Jika ada koperasi yang belum bekerja sama dengan BRU PIP, mungkin bisa kita sinergikan, kita komunikasikan seperti itu Mbak Uti. Oke, jadi itu Pak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan seputar kita pembiayaan ultramikro ini. Mungkin kita cukupkan ya Pak. Tapi sebentar Pak Uti, Iya. mungkin di sini bisa kita lihat ini ada beberapa produk-produk dari UMKM. Kalau di Pontianak Kalimantan Barat ini kan beraneka ragam Mbak Opi. Itu ada namanya kerupuk amplang. Yang mana kalau kerupuk amplang ini kan memang terkenal ya, khasnya Kalimantan Barat. Kemudian ada ebinya dan bermacam-macam aneka produk-produk dari para UMKM. Dan mudah-mudahan produk UMKM ini bisa meningkat lagi ya. Saya punya harapan sih sama seperti yang dulu pernah saya mengikuti forum grup diskusi bersama Kanwil dan para penyalur baik dari perbankan untuk KUR dan pembiayaan bumi dengan penyalur. Bahkan kemarin kita sempat FGD juga dengan dinas koperasi. Bahkan ada usulan dari kadisnya, bagaimana kalau kita bikin yang namanya mall UMKM. Selama ini kan di Pontianak, mungkin di seluruh Indonesia kebanyakan mall-mall gitu aja kan, pusat perbelanjaan, permainan. Brandnya sudah besar. Brandnya udah besar. Saya setuju sih sama yang dari dinas koperasi Kuburaya. Dia bercita-cita atau dia punya keinginan gimana kalau punya mall UMKM. Ya mudah-mudahan terwujud sih, mudah-mudahan aspirasi atau suara kita bisa didengarkan oleh pemerintah. Jadi memang untuk mendukung para UMKM di sini kita KPPN Pontianak juga menyediakan produk UMKM ya Pak ya? Iya, kita menyediakan ini pojok UMKM-nya seperti itu Pak.
Hendra, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Okti. Hari ini udah menemani saya membahas tentang serba-serbi pembiayaan ultra mikro. Tentunya kita berharap ya UMKM ini bisa meningkatkan kapasitasnya dan juga mampu bersaing dalam perekonomian secara global. Dan khususnya di kala pandemi ini juga kita berharap mereka dapat meningkatkan kapasitasnya juga itu tadi dalam bisnisnya, usahanya untuk bisa selalu mengembangkan dan bisa bersaing di perekonomian Indonesia. Mudah-mudahan. Baik, itu Mitra KPPN Pontianak. Terima kasih hari ini sudah bersama dengan kami, saya dan Pak Hendra dalam podcast Mik Biru pada hari ini. Sampai jumpa di Mik Biru selanjutnya.